Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Internasional Batam 2020. Perkenalkan, saya Dini, saya salah satu pustakawan di UIB yang akan mempresentasikan materi orientasi perpustakaan untuk tahun 2020 postgraduate students. Langsung dimulai aja ya. Visi dan misi perpustakaan yaitu to be a library with international quality of service and the information technology based management of knowledge resources, yaitu visinya menjadi perpustakaan dengan layanan kualitas internasional serta manajemen sumber informasi berbasis TI. Kemudian misi dari perpustakaan UIB antara lain provide a source of knowledge which collecting, disseminate and preserve the intellectual properties of Universitas Internasional Batam to support the implementation of teaching, research and community service at the Universitas Internasional Batam. Menyediakan sumber-sumber informasi dengan cara kita mengumpulkan, menyebarkan, dan memelihara karya-karya intelektual hasil dari Tridharma perguruan tinggi yang ada di Universitas Internasional Batam. Kemudian increase the diversity and quality of service effectively and efficiently based on information technology for the users. Kemudian optimize the dissemination of information within the network of universities and or institution in regional, national, and international. Dan yang terakhir, organizing the library of effective management in order to realize the goals and the objectives of the library. Lanjut, struktur organisasi. Jadi perpustakaan UIB dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada wakil rektor 2. Adapun divisi yang ada di perpustakaan yaitu layanan, kemudian sarpras, kemudian pengolahan, serta yang terakhir PR dan pengembangan. Jam buka layanan. Nah, normalnya itu perpustakaan buka dari Senin sampai Jumat 9 pagi sampai 9 malam, kemudian Sabtu tetap buka pada jam 10 pagi sampai 4 sore. Namun bagaimana untuk selama masa pandemik ini? Selama masa pandemik, layanan dialihkan secara online. Maka itu jam operasional selama masa pandemi COVID-19 yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Layanan dan fasilitas. Untuk layanan dan fasilitas yang pertama yaitu meja sirkulasi, circulation desk, itu ada di bagian depan perpustakaan. Fungsinya adalah di area ini untuk meminjam dan mengembalikan koleksi. Kemudian untuk meminjam kunci loker. Kunci loker fungsinya apa sih? Kunci loker wajib dipinjam bagi teman-teman yang membawa tas, karena tas nggak boleh masuk ke dalam perpus, jadi wajib masukin ke loker. Maka dari itu, untuk mendapatkan kunci loker tinggal nukerin sama misalnya KTP atau SIM. Nah, ditukarkanlah untuk dapetin kunci. Untuk kehilangan kunci maka didenda 50.000 per kunci, serta jika membawa pulang kunci maka didenda 10.000 per harinya. Layanan yang kedua adalah ruangan referensi. Di sini tempat untuk menemukan koleksi seperti kamus, ensiklopedi, manual book, terus laporan akhir atau scientific report. Maksudnya itu di sini hanya boleh baca di tempat referensi, ruangan referensi ini nggak boleh dibawa pulang ataupun dipinjam, dan khusus baca di area ini aja. Cuman disediakan untuk sivitas akademik. Jadi kalau bukan mahasiswa atau bukan karyawan UIB ya nggak boleh masuk ke ruangan ini, seperti itu. Lanjut, ada fasilitas internet dan komputer. Ini area agak di belakang perpustakaan, ada beberapa komputer. Selama kita masih sivitas aktif di UIB maka bisa mengakses internet di HP ataupun laptop pribadi serta komputer yang udah disediakan di perpustakaan. Lanjut, ada discussion room. Nah, discussion room ini
terdiri dari 4 ruangan. Jadi masing-masing ruangan berisi satu meja yang besar dengan 6 kursi, disediakan proyektor dan layar proyektor. Itu untuk berdiskusi, tujuannya minimal 2 orang untuk memakai ruangan tersebut. Cara minjemnya gimana? Silahkan ke meja sirkulasi, bawa KTM-nya, silahkan dipinjam, minta aja ke pustakawannya. Maksimal pemakaian adalah 2 jam. Lanjut, ini adalah fasilitas ruangan membaca, dan yang bagian bawah itu bagian Thinkers Corner. Di situ disediain bin bags, lebih nyaman kayaknya kan. Sini adalah koleksi yang dimiliki perpustakaan UIB. Bisa dilihat jenis-jenis koleksi yang dimiliki ya, ada textbook sampailah CD sampai biografi. Bisa dilihat jumlahnya, kopiannya textbook ada 12.130 dan seterusnya dan seterusnya. Keanggotaan. Nah, keanggotaan misalnya mahasiswa pasca sarjana, bisa dilihat di kolom yang kedua itu maksimal meminjam bisa 4 buku untuk 7 hari. Berapapun minjemnya, misalnya 2 buku ya tetap 7 hari seperti itu, dan bisa di extend atau diperpanjang 1 kali perpanjangan. Jika telat mengembalikan maka didenda 2.500 per buku per harinya. Jika menghilangkan buku tersebut maka wajib menggantinya dengan sesuai judul buku tersebut ataupun mengganti sesuai harga koleksi tersebut. Tatip atau tata tertib ya, silakan mobile phones itu di setting silent mode, kemudian tidak berbicara keras di dalam perpus, kemudian tidak perlu berlari, cukup berjalan, kemudian menjaga fasilitas yang ada di perpus, mengantri ketika meminta layanan, kemudian tidak dibolehkan membawa makan dan minuman, kecuali minuman air putih yang dibawa menggunakan tumbler atau botol pribadi. Kemasan memang nggak boleh, silakan diletakkan di locker. Digital resources. Nah, ini nih penting, website library kita. Di websitenya itu library.uib.ac.id, karena kan mumpung juga ini beneran mahasiswa nggak bisa secara physically datang ngecek koleksi, nah maka disediainlah akses informasi melalui website kita, bukan hanya untuk ngasih info secara umum tentang perpus, tapi juga akses informasi untuk mahasiswa. Silakan dibuka, di situ banyak pilihan, ada layanan penting sama segala koleksi yang ada. Jadi biasanya yang fitur yang paling sering dipakai adalah service sama yang di bawah ini, koleksi akses informasi. Lanjut, nah yang pertama adalah UIB e-journal. Bisa diakses di website di bagian bawah, sama langsung aja ketik journal.uib.ac.id. Ini untuk tutorialnya. Jurnal UIB. Jurnal UIB merupakan tempat untuk publikasi dari artikel sivitas akademik UIB, contohnya dari dosen-dosen kita. Di sini untuk fasilitas penelusurannya kita harus sesuaikan dengan prodinya masing-masing. Contohnya untuk prodi manajemen, klik di bagian Journal of Global Business and Management Review. Untuk melihat artikel yang ada di dalamnya, view jurnal. Kemudian klik di bagian icon PDF untuk melihat full text. Atau juga bisa menggunakan fasilitas search di bagian kanan atas. Yang kedua, e-book itu juga bisa diakses di
library.uib.ac.id, e-resources atau gunain website yang tadi. Cara tutorialnya ke ebook, Springer Link, yang dapat dilakukan saat kita menelusur menggunakan academic database, contohnya Springer Link. Yang pertama adalah kolom search engine, yang kedua adalah fitur filter. Biasanya fitur ini ada di bagian sebelah kiri atau kanan dari tampilan website. Untuk Springer Link, bagian fitur filter ada di bagian sebelah kiri. Contohnya kita akan membatasi penelusuran berdasarkan tipe dokumen. Kita mau cari dokumen yang kita cari, contohnya buku, proceeding, atau berdasarkan subjek disiplin ilmu, kepada bahasa. Kemudian untuk mendapatkan e-booknya, download book PDF. Lanjut, UIB Digital Repository. Ini koleksi hasil karya dari Civitas Akademik di-upload oleh perpustakaan di repository. Cara gunainnya, digital repository di sini next untuk yang digital repository. Jadi digital repository di sini digunakan untuk publish semua laporan tugas ilmiah dari Civitas Akademik UIB. Untuk mahasiswa dari kampus lain, laporannya nggak dipublish di sini ya. Di sini cuman untuk mahasiswa UIB. Fasilitas penelusuran yang disarankan, dan bisa telusur berdasarkan tahun, subjek, divisi di sini untuk prodinya masing-masing, author berdasarkan pengarang, berdasarkan tahun, yang ketiga berdasarkan prodinya masing-masing, selanjutnya berdasarkan pengarang. Oke. Nah, lanjut. Yang ini adalah alur penyelesaian laporan tesis. Ini mungkin di akhir semester bakal dilakukan oleh teman-teman. Jadi intinya mah sama aja. Yang membedakan adalah pada tahap tidak adanya lagi atau sudah dihapuskan penjilitan laporan dan digitalisasi. Artinya sudah tidak mencetak lagi di kertas laporan akhirnya. Jadi yang lain masih sama aja, misalnya ya pembuatan tesis, proses bimbingan. Silakan cek orisinalitas sebelum sidang, itu wajib melalui perpustakaan. Habis itu ya lanjut ke sidang. Nah, setelah sidang wajib cek orisinalitas lagi, namanya cek orisinalitas final di perpustakaan. So far sih masih seperti itu. Mungkin kedepannya ada perubahan, ya tentunya postgraduates will keep you updated. Jadi tenang, kalau ada apa-apa bakal diinfoin langsung secepatnya ke mahasiswa. Lanjut, ini syarat bebas pustaka. Jika mahasiswa ataupun sivitas akademik yang akan meninggalkan keluar dari UIB, maka wajib nih syarat bebas pustakanya. Bagi yang lulus atau wisuda, maka harus
wajib bebas pinjem buku, udah nggak ada peminjaman di perpus. Kedua, udah bebas denda, nggak ada tagihan lagi di finance. Yang ketiga, udah submit laporan tadi, soft copy, kan udah nggak dicetak ya, berarti udah submit soft copy ke perpus. Yang terakhir adalah sudah menyelesaikan sumbangan buku. Library Training Center, kita itu normalnya biasa perpustakaan nyediain pelatihan kelas kecil, itu ada pelatihan referensi, latihan menggunakan Mendeley, serta pelatihan academic writing. Nah, ini adalah dokumentasi rewards. Biasanya perpustakaan memberikan merchandise kepada pemustaka yang aktif, misalnya top 3 bulan ini yang rajin minjem, misalnya kayak gitu. Oke, sekian dari perpus. If you have any question, just feel free to ask us. Stay connected with us, get in touch with us, let us know if you looking for something in particular. Just sok atuh mangga di email aja di pustaka.uib@gmail.com, line kita di ID-nya UIB Library, serta follow Instagram kita library.uib. Saya Dini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Batam International University. So, here we go. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa menjumpai perpustakaan di Universitas Internasional Batam. Di UIB sendiri terdapat 3 gedung, yaitu Gedung A, Gedung B, dan juga Gedung S. Yang sedang saya lewati ini adalah Gedung A. Dan ini adalah jalan dari Gedung A menuju ke Gedung B. Untuk menuju ke perpustakaan, dari Gedung B, teman-teman bisa langsung belok ke kiri. Jika teman-teman ingin menggunakan tangga, teman-teman bisa belok ke kiri lagi. Jika ingin menggunakan lift, teman-teman tinggal lurus saja dan akan menjumpai lift pada bagian ujung gedung B. Nah, ini adalah maps yang akan membantu teman-teman untuk menemukan lokasi yang akan dituju. Ini adalah jam buka perpustakaan ya, pastikan teman-teman datang saat perpustakaan buka. Oke, kita lanjut. Jika sudah masuk ke lift, teman-teman bisa tekan tombol lift lantai 6, karena perpustakaan ada di lantai 6 gedung B. So, ini dia perpustakaannya. Perpustakaannya ada di bagian kanan ya, bukan bagian kiri. Bagian kiri itu adalah aula. Sebelum teman-teman masuk ke perpustakaan, pastikan telah mengikuti peraturan ya, yaitu tidak boleh menggunakan sendal, celana pendek atau hot pants, rok mini, tank top atau baju yang tidak berlengan. Syarat utama ketika teman-teman ingin memasuki perpustakaan adalah teman-teman wajib membawa KTM untuk menunjukkan bahwa teman-teman adalah mahasiswa Universitas Internasional Batam. Di perpustakaan sendiri, teman-teman dilarang membawa minuman kemasan, makanan, serta tas. Perpustakaan menyediakan loker bagi teman-teman yang ingin menyimpan makanan, minuman, atau tas teman-teman. Jika ingin menggunakannya, teman-teman bisa menukarkan kartu identitas teman-teman yang masih berlaku dan petugas akan memberikan kunci loker. Teman-teman bisa menggunakan loker sesuai dengan nomor yang terletak pada kunci. Teman-teman bisa mengkaitkan kunci loker teman-teman pada KTM agar tidak hilang, karena akan ada denda yang berlaku bagi yang menghilangkannya. Selain menunjukkan bahwa teman-teman adalah mahasiswa di Universitas Internasional Batam, fungsi KTM yang lainnya adalah untuk membuka gate masuk. Nah, bagi yang tidak membawanya, maka tidak dapat masuk. Berikut adalah koleksi yang terdapat di perpustakaan. Yang pertama ada textbooks, yang kedua ada journal proceeding,
Yang ketiga itu ada majalah ilmiah, dan yang keempat ada CD atau DVD ROM. Ini adalah rak untuk koleksi textbook. Selain buku, perpustakaan juga menyediakan koran yang hanya dapat dibaca di perpustakaan. Nah, ini adalah komputer yang digunakan untuk menelusuri atau mencari seluruh koleksi di perpustakaan. Teman-teman juga bisa mengaksesnya di link berikut. Cara menggunakannya, teman-teman bisa langsung menuliskan keyword, bisa berupa judul, nama pengarang, dan lain-lain. Jika sudah menemukan koleksinya, teman-teman bisa mencatat call number pada koleksi dan mencarinya ke rak buku. Jika kesulitan dalam menemukan buku, teman-teman bisa langsung bertanya dengan petugas atau mencarinya lewat papan subjek yang akan memudahkan teman-teman dalam menemukan buku yang ingin dicari. Di setiap bagian atas rak buku terdapat call number ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan call number tersebut sesuai dengan yang ada di punggung buku. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Caranya gampang kok, teman-teman bisa langsung ke bagian meja sirkulasi dengan membawa buku yang ingin dipinjam dan membawa KTM. Lagi-lagi KTM berfungsi ya di sini. Ini adalah alat yang akan menonaktifkan security tag pada buku, sehingga saat teman-teman keluar dari perpustakaan, sensor pada gate tidak akan mendeteksi security tag pada buku. Jika teman-teman membawa buku keluar melewati gate tanpa melakukan proses peminjaman terlebih dahulu, maka sensor pada gate akan berbunyi. Jika tadi meminjam buku, sekarang bagaimana cara mengembalikannya? Caranya juga mudah kok, teman-teman tinggal membawa buku yang telah dipinjam dan KTM, maka petugas akan memproses buku tersebut dan mengembalikan KTM kepada teman-teman. Selain itu, di perpustakaan juga memiliki ruang referensi dan koleksi karya ilmiah. Sebelum masuk, kita wajib mengisi buku kunjungan ruang referensi terlebih dahulu. Nah, di ruang ini juga ada aturan tambahan ya, yaitu tidak boleh membawa kamera dan seluruh koleksi yang terdapat di ruang referensi hanya dapat dibaca di dalam ruangan ini. Jika teman-teman kedapatan membawa koleksi yang terdapat di dalam ruang referensi, maka petugas akan memberi peringatan bahwa koleksi tidak dapat dibawa keluar dari ruangan. Di sini, teman-teman juga bisa bertanya dengan petugas jika teman-teman memiliki kendala, seperti tidak dapat menemukan buku yang ada di ruangan ini, tetapi melihat status buku tersebut available di OPEC. Atau menanyakan perihal mencari sumber referensi. Boleh nih langsung menanyakan ke petugas layanan referensi. Ini adalah display beberapa buku yang dijual oleh perpustakaan. Dan juga ada lemari lost and found. Jika ada barang yang teman-teman tinggalkan di perpustakaan, maka kami akan meletakkannya pada lemari ini dan teman-teman bisa mengecek dulu. Sekarang kita ke bagian fasilitas yang ada di perpustakaan. Yang pertama itu ada BI Corner. BI Corner berisi buku-buku dan literatur bertema moneter, finansial, perbankan, entrepreneur, dan kisah inspiratif. Kemudian juga terdapat fasilitas tambahan seperti komputer dan televisi.
Selanjutnya ada discussion room. Untuk pemakaian ruang diskusi, teman-teman bisa langsung ke bagian sirkulasi dan memberikan KTM kepada petugas. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan ATK ruangan. Fasilitas yang terdapat di ruang diskusi ada meja, kursi, proyektor, screen proyektor, dan juga ada papan tulis. Selanjutnya adalah komputer. Teman-teman bebas menggunakan komputer yang disediakan oleh perpustakaan, baik mengerjakan tugas, mencari sumber referensi online, dan yang lain-lain. Lalu ada fasilitas Turnitin. Bagi yang belum mengetahui, Turnitin adalah program yang digunakan untuk menguji keaslian karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, selanjutnya itu ada reading area. Area ini tidak hanya digunakan untuk membaca ya, namun juga bisa mengerjakan tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Dan juga ada individual space. Dan yang terakhir adalah thinking space. Di sini teman-teman bisa menggunakan tempat dengan lebih nyaman karena teman-teman dapat menikmati pemandangan-pemandangan di sekitar UIB. Nah, itu dia beberapa fasilitas yang dapat kamu gunakan di perpustakaan. Terima kasih karena telah melihat video ini hingga selesai. Jangan lupa follow kami di Instagram @library.uib dan juga line UIB Library. So, see you guys. Bye-bye.